Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madidina Udayanti dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM 24130111001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prevalensi balita gizi kurang menurut provinsi di Indonesia, PSG. Di mana prevalensi ini berarti populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dan PSG di sini tuh berarti pemantauan status gizi. Data ini saya dapatkan dari BPS. Berikut sudah tercantum sumbernya. Selanjutnya, data-data di sini dibagi menjadi dua kategori, yaitu gizi kurang untuk balita 0 sampai 23 bulan dan gizi kurang untuk balita 0 sampai 59 bulan. Di mana data-data ini disajikan dalam bentuk persentase. Di mana contohnya kita ambil di Aceh pada 2018 untuk kategori balita 0 sampai 23 bulan, yang berarti 14,4% dari seluruh balita dengan kategori 0 sampai 23 bulan di Aceh pada tahun 2018 mengalami gizi kurang. Begitupun yang lainnya memiliki arti yang sama. Selanjutnya, di sini ada beberapa provinsi yang tidak tercantum datanya, yaitu ada Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Di sini tidak tercantum datanya karena dari sumber yang saya dapat, yaitu dari BPS-nya, memang tidak mencantumkan datanya. Jadi, 4 provinsi ini memang tidak ada datanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pertanyaan saya, di mana saya memiliki 5 pertanyaan statistika dan 1 pertanyaan kebijakan. Baik, pertanyaan pertama, yaitu provinsi apakah yang memiliki populasi balita gizi kurang tertinggi dan terendah pada masing-masing tahun pada kategori 0 sampai 59 bulan. Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum. Mari kita lihat jawabannya, yaitu pada kategori balita 0 sampai 59 bulan di tahun 2016, provinsi yang memiliki populasi tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yang mencapai 21,34%. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan 5,86%. Di tahun 2017, provinsi yang mengalami populasi tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur yang mencapai hingga 20,9%. Sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bali dengan 66,6%. Di tahun 2018, provinsi yang memiliki populasi tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur kembali yang mencapai hingga 22,2%, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan 9,8%. Jawaban ini sudah sesuai dengan data, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu apakah selisih provinsi dengan prevalensi tertinggi dan terendah semakin meningkat atau semakin menurun dari tahun 2016 ke 2018? Untuk menjawab pertanyaan kedua, ini dapat menggunakan jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, di mana jawabannya selisih antara prevalensi dan populasi tertinggi dan terendah pada kategori 0 sampai 23 bulan mengalami peningkatan dan penurunan, di mana pada tahun 2016 selisihnya 12,68%, pada 2017 mengalami penurunan sehingga selisihnya menjadi 9,9%, dan pada 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 10,2%. Pada kategori 0 sampai 59 bulan mengalami penurunan secara bertahap, di mana dari 15,48% di tahun 2016 menjadi 14,3% pada tahun 2017 dan terus mengalami penurunan hingga 12,4% pada tahun 2018. Jawaban ini sudah sesuai dengan data jangkauan yang kita dapat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana perubahan rata-rata prevalensi balita gizi kurang di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2018? Apakah terdapat tren peningkatan atau penurunan dalam angka rata-rata? Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, kita menggunakan nilai rata-rata per tahunnya, di mana kita mencari nilai rata-rata dari masing-masing kategori itu per tahun. Sehingga jawabannya
Perubahan rata-rata balita gizi kurang di Indonesia dari tahun 2016 hingga 18 pada kategori 0 sampai 23 bulan mengalami peningkatan secara bertahap dari 2016 yang rata-ratanya 11,99%, 2017 meningkat menjadi 12,25% dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 12,28%. Sedangkan pada kategori 0 sampai 59 bulan mengalami peningkatan dan penurunan di mana pada tahun 2016 rata-ratanya 14,55%, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 14,86%, dan pada tahun 2018 menurun kembali menjadi 14,76%. Jawaban ini juga sudah sesuai dengan rata-rata yang kita dapat sesuai dengan datanya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yaitu pada tahun 2017, apakah ada provinsi yang mengalami prevalensi balita gizi kurang melebihi dari 3 standar deviasi dari rata-rata nasional? Jika ada, provinsi mana saja? Untuk menjawab pertanyaan yang keempat ini, kita menggunakan teorema Chebyshev dan rata-rata nasional dan juga standar deviasi nasional. Sehingga jawabannya adalah tidak ada provinsi yang mengalami prevalensi balita gizi kurang lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata nasional. Karena data terdistribusi cukup merata, sebagian besar provinsi memiliki nilai yang tidak jauh dari rata-rata nasional, yaitu 14,86%. Di mana rata-rata nasionalnya 14,86%. Dan karena standar deviasi dari rata-ratanya adalah 24,84%, maka tidak ada provinsi yang melebihi batas 3 standar deviasi. Selanjutnya, kita langsung saja ke pertanyaan kelima. Apakah distribusi prevalensi balita gizi kurang menjadi lebih merata atau perbedaannya semakin besar dari perubahan kuartil dari tahun 2016 hingga 2018? Untuk menjawab pertanyaan kelima, kita menggunakan kuartil. Di mana di sini saya mencari kuartil 1 hingga 3 dari masing-masing tahunnya, dari masing-masing tahun di akumulasi keduanya, yaitu di kategori 0 sampai 59 bulan. Sehingga jawabannya distribusi prevalensi balita gizi kurang dari 2016 hingga 2018 menunjukkan penyebaran data yang semakin melebar, di mana pada tahun 2016 kuartil berada pada Q1-nya di 12,7, Q2 atau mediannya berada di 13,97, dan Q3-nya di 17,745. Pada tahun 2017, nilai kuartil mengalami peningkatan dengan Q1-nya ada di 12,5, Q2-nya di 14,55, dan Q3-nya di 17,675. Sementara itu, pada tahun 2018, kuartil mengalami sedikit perubahan dengan Q1 menjadi 11,975, Q2 menjadi 14,05, dan Q3 menjadi 17,725. Sehingga peningkatan nilai kuartil ini menunjukkan bahwa distribusi data semakin melebar. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kebijakan, di mana berdasarkan distribusi data, bagaimana kebijakan gizi dapat disesuaikan untuk menargetkan kelompok usia 0 sampai 23 bulan dan 0 sampai 59 bulan secara lebih efektif. Jawabannya, kebijakan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu mungkin perlu lebih fokus pada usia 0 sampai 23 bulan dengan meningkatkan pemberian ASI eksklusif serta pemantauan tumbuh kembang di posyandu agar gizi kurang dapat dicegah sejak dini. Sedangkan untuk usia 0 sampai 59 bulan, program seperti pemberian makan tambahan serta akses ke layanan kesehatan perlu diperkuat agar prevalensi gizi kurang terus menurun. Selain itu, peran posyandu juga harus diperkuat sebagai tempat pemantauan gizi secara rutin. Nah, karena semua pertanyaan telah terjawab, saya tutup presentasi ini. Bila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Presentasi ini saya tutup dengan Paramasanti.
Om, Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.